Selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Ya Bang CB dulur, tentunya kita sudah di program berikutnya yang nantinya akan menutup perjumpaan kita ya dalam rangkaian Palembang, dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Di kesempatan hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Tentunya Ciabas ada kawan yang nak kita ajak ngobrol. Oke, kita sapa dulu. Ada Alia Saumi Mafirah. Iya. Oke. Halus banget suaranya. Halo. Alia. Alia Saumi Mafirah panggilannya? Bisa Alia, bisa Saumi. Bisa Alia, bisa Saumi. Kayaknya Alia aja boleh. Ya. Oke. Nah, ini adalah Duta Budaya Sumatera Selatan 2026. Yang mana tema pada kesempatan kali ini yaitu Duta Budaya Sumatera Selatan goes to Duta Budaya Indonesia Nasional ya. Kayaknya nih lebih abdol kalau Alia sendiri deh yang kenalin diri. Silakan Alia. Perkenalin diri dulu ya Kak. Halo Mang Cebice. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memulai acara hari ini, Alia mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Alia Saumi Mafirah, Duta Budaya Sumatera Selatan tahun 2026. Nah, kain ditenun dengan benang. Budaya dijaga agar nggak hilang. Budaya adalah warisan dari leluhur yang harus terus kita jaga agar kita terus menjadi generasi yang bagus dan relevan untuk semua masyarakat. Terus dukung Alia untuk menuju ke nasional ya. Oke. Nah, ini Alia adalah Duta Budaya Sumatera Selatan 2026. Iya, betul. Dapatnya kapan? Alhamdulillahnya dapatnya kemarin tuh di bulan Mei. Bulan Mei. Tahun ini. Iya. Oh, jadi memang ada apa namanya? Ini masuk dalam kategori apa sih? Termasuk dari pageant gitu. Pageant juga ya, Duta Budaya Sumatera Selatan dan bakal goes to nasional. Keren. Amin, insya Allah. Goes to nasional, goes to Duta Budaya Indonesia Nasional. Oke lah, sebelum kita ke Duta Budayanya, kalau boleh tahu aktivitas Alia sendiri sehari-hari apa nih? Kebetulan Alia tuh masih pelajar Kak, siswa SMA. Kelas 11 di SMA 8. SMA 8? Iya. Oke. Kelas 11 berarti? Kalau 2 ya? Iya, 2. Kelas 2, oke lah. Nah ini kalau boleh tahu, sebelum ikutan duta budaya seperti ini, apakah memang sebelumnya Alia ikut-ikut juga pageant lain? Nah kebetulan sebelum Alia ngikut Duta Budaya ini, Alia tuh pernah ngikut pageant di sekolah, Putra-Putri SMA. Oke. Dan di tahun yang sama juga, cuman beda bulan. Oh gitu, 2026 juga. Betul. Di kelas 2? Enggak, kemarin ngikutnya tuh di kelas 10. Di kelas 10? Iya, masih awal oh masuk. ini berarti udah naik ke kelas 11 ya? Iya. Oke, baru bagi rapor berarti? Iya, masih MPLS. baru masuk lagi? Iya ya? Senin nanti ya baru mulai belajar ya? Baru aktif belajarnya baru Senin aktif nanti. Belajar. Ini masih MPLS ya? Oke lah. Nah Alia, kalau boleh tahu nih pada akhirnya pun Alia tertarik di dunia pageant ini, kenapa sih? Karena berawal dari Alia tuh sering ngeliat teman-teman Alia tuh di sosmed, Instagram, YouTube ataupun TV kan. Kayak Putri Indonesia kan
suka ditayangin di TV ya Kak, pas pemilihannya. Iya, iya. Nah jadi Alia tuh tertarik buat ngikutin, dan juga Alia tuh didorong sama bunda buat ngikutin pageant-pageant gini. Oke, jadi ada izin ya. Iya, jadi bener didukung banget gitu. Kenapa sih baru-baru sekarang? Kenapa nggak kemarin waktu mungkin masih SMP atau mungkin masih SD? Karena kayaknya kalau misalkan masih SMP tuh masih mikirnya kayak buat main dulu lah gitu ya, buat kumpul sama temen dulu. Emang kenapa kalau misalnya udah jadi begini agak susah ngumpul sama temen apa sih? Atau gimana sih? Enggak sih, masih bisa kumpul. Cuman Alia belum kepikiran gitu pas di SMP buat ngikutin pageant-pageant gini. Udah kepikiran, tapi belum terlaksanakan. Belum terlaksanakan. Jadi cuma baru penggembira kali ya, baru lihat-lihat dulu ya. Oke, dan akhirnya pun Alia menyandang sebagai Duta Budaya Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu, ini nih ajang pageant memang budaya atau ajang pageant umum dan Alia salah satunya sebagai Duta Budaya atau gimana tuh? Ya kalau ajang pageantnya tuh umum, terbuka buat umum, tapi mengutamakan mengenai budaya. Oke. Jadi mencakup seluruh budaya di Sumatera Selatan gitu. Ini kalau misalnya Duta Budaya berarti yang juara pertama atau gimana sih? Alianya, iya winnernya. The winnernya ya, berarti ada yang second, ada runner up, satu dua. Iya. Oke lah, yang bakal ke nasional adalah ada 4 orang kami 4 perwakilan. Alia, runner up 1 Cinta Berliana, runner up 2 Alia, Karisalia, runner up 3 Wina Maharani. Oke, berarti empatnya bakal berangkat. Iya, insya Allah. Oke, keren ya. Nah ini kan kalau kita lihat Duta Budaya Sumatera Selatan, Alia sempat mempelajari nggak sih sejarahnya ini, pelaksanaan Duta Budaya ini sudah tahun keberapa ini? Kalau buat Duta Budaya yang Alia ikutin sekarang ini masih awal. Oh gitu. Iya. Berarti Alia termasuk perintis. Iya. Lebih baik jadi perintis. Jadi perintis, oke lah. Dan bakal ada yang nasional gitu ya. Iya. Oke. Nah mengenai pada saat, boleh cerita sedikit Alia mengenai apa ya istilahnya kronologinya Alia waktu begitu tertarik, informasinya dari mana, kemudian mendaftar gimana? Dari awal banget berarti? Dari awal banget dong, ada perjalanannya. Kalau dari awal banget tuh, kenapa ya? Alia kan suka ngeliat di sosmed tuh Kak, ada muncul kayak informasi. Okay. Ya kebetulan pas saat itu Alia tuh memang lagi nggak ada kerjaan, lagi free tuh. Jadi Alia tuh tertarik buat ngikutin ini. Dan juga fun fact, Alia tuh sebenarnya dulu tuh introvert. Jadi benar-benar takut buat tampil depan banyak umum kan. Nah tapi Alia mau ngelawan rasa takut Alia itu buat nunjukin ke semua orang bahwa orang introvert itu nggak selamanya diem gitu ya. Iya, bisa juga loh dia tuh tampil gitu. Oke, kemudian begitu melihat pengumuman ataupun informasi, mendaftarlah Alia. Iya. Terus gimana tuh selanjutnya? Terus ngikutin rangkaian kegiatannya tuh berawal dari wawancara sampai ke hari grand finalnya. Oke. Pada saat mendaftar, saya mau ngomong melamar kayak kerjaan. Jadi kalau melamar, pada saat mendaftar itu ada semacam motivasi nggak sih? Kalau daftar saya harus jadi salah satu katakanlah finalisnya, atau ya udah nothing tulus aja deh, jalan aja, atau gimana tuh? Kalau dari Alia sendiri tuh kan kita nggak tahu hasilnya nanti tuh. Jadi kita jalanin aja dulu. Gimana hasilnya lihat nanti. Kalau bagus alhamdulillah. Kalau misalkan memang belum sesuai ekspektasi, kita perbaikin apa yang kurang gitu. Tapi maunya sih bagus. Maunya bagus dan akhirnya terwujud lah ya. Alhamdulillah. Katakanlah. Nah untuk penjurian, katakanlah penjurian ya, pada saat semua peserta itu ada kalau boleh tahu, Alia tahu nggak jumlah peserta yang ikut tuh ada berapa?
Kalau jumlah peserta yang keseluruhan? ikut semifinal kemarin kurang lebih ada 30 orang lebih. Oke, yang itu berarti kita tuh ngelamar ini dulu ya, Iya. ngelamar berkas dulu ya? Iya, ngirim surat dulu. Iya, terus baru dipanggil gitu. Iya, buat ngikutin wawancara. Ngikuti wawancara banyak, orang berapa? Yang 30 tadi. Oh yang 30 langsung. Soalnya itu kan masih semifinal. Oke. Oh, wawancara itu baru semifinal. Iya. Oke, kemudian diseleksi lagi berarti ya setelah wawancara ya? Iya, abis dari wawancara itu buat seleksi ke finalis. Finalis ada berapa? Finalis tuh kita ada 10. Finalis ini udah sampai ke grand final, hari ke grand finalnya. Oke, finalis berarti sudah lolos wawancara gitu ya? Iya, Lolos wawancara, berarti ada tahap-tahap wawancara, terus juga langsung ke final. Enggak, karantina dulu. Oh karantina dulu Iya. gitu. 30 itu di karantina? Enggak, Atau yang 10? 10. Yang 10 yang karantina. lulus dari tes. Oke, nah duta yang ini nih yang ikut cuma cewek atau cowok cewek? Bebas. Bebas. Bisa cewek cowok. Berarti kalau misalnya jadi dutanya itu bisa cowok bisa cewek berarti atau gimana? Bisa aja cewek cowok. Oke lah. Melihat semacam apa ya kalau kita lihat yang namanya pageant kan udah banyak ya. Iya. Terutama nggak usah lah bilang Sumatera Selatan deh. Katakanlah di Palembang. Ada pageant ini, ada pageant itu, kemudian ada katakanlah duta ini, duta itu, bahkan di kampus-kampus juga kan kalau tingkat ini ya. Tingkat anak sekolah. Tingkat anak sekolah pun ada Mahasiswa, sekarang ya. Sekarang ya tiap sekolah ada gitu ya. Oke. Dan salah satunya adalah SMA 8 sempat ada. Ada, alhamdulillah. Ada apa namanya? Putra-putri sekolah. Putra-putri sekolah. Dan kemudian Alia pun memberanikan diri untuk ngikut. Kemudian ke jenjang yang lebih luas lagi ke Sumatera Selatan tadi. Oke. Alia, untuk ikut seperti ini kan katakanlah butuh semacam ini ya pengorbanan lah ya. Pengorbanan waktu. Kemudian ada apa namanya? Ada batasan-batasan yang memang harus Alia lakukan. Nah, kalau dari Alia sendiri gimana ngaturnya ini? Dari waktu Kak ya. Kalau ngatur waktu kan berhubung masih sekolah nih. Oke. Jadi Alia tuh nyari dulu yang mana yang lebih prioritas sih. Oke. Gitu. Antara sekolah atau kegiatan yang di luar. Kalau semisalkan di sekolah nih masih kegiatan ujian gitu, pasti Alia bakal fokus ke ujian dulu. Tapi kalau misalkan memang lagi urgent banget di luar, Alia bakal bagi waktu buat keluar juga gitu. Jadi terjalan dengan lancar semuanya. Jadi pembagian waktu ini Alia sendiri yang memanage atau ada bantuan dari siapa tuh, dari pihak-pihak sekolah mungkin atau pihak di keluarga juga atau gimana? Kalau buat saat ini alhamdulillah Alia bisa ngatur waktu sendiri. Soalnya udah mulai mikir ya. Bentar lagi kan juga mau kuliah Kak ya. Milih ke jurusan gitu. Ya kita harus lebih bisa lah ngatur waktu. Oke, dan sekarang sudah kelas 11. Iya. Untuk kelas 11 ya. Kira-kira kalau berdasarkan pengalaman yang mungkin Alia pernah lihat, itu kesibukan sekolah itu apakah memang bisa dibagi waktunya dengan nantinya aktivitas Alia sebagai duta ini? Kalau buat saat ini masih bisa diatur Kak, karena apa ya, Alia di sekolah juga kan ada kegiatan putra-putri tuh. Oh gitu. Iya. Yang lanjutan yang kemarin kali ya? Atau gimana tuh? Enggak, pas angkatan Alia. Angkatan Alia, oke. Ada kegiatan tuh. Ya, kami sebisa mungkin untuk mengatur waktu supaya jam pelajarannya tuh nggak terganggu gitu. Biar sama-sama beriring gitu kan. Oke. Jadi ada semacam memang pengaturan ya agenda-agendanya. Oke, nah setelah kemudian Alia lolos lah katakanlah sebagai finalis. Iya. Itu selain duta budaya yang Alia dapat, ada duta-duta apa aja? Kalau buat saat ini yang Alia ikutin ya pageantnya,
baru putra-putri sekolah sama duta budaya ini. Duta budaya dan Iya. memang ini memang fokus ke budaya ya. Iya benar, budaya Sumatera Selatan. Oke, pada saat penjurian Mm-mm. ini enggak sih apa namanya boleh tahu nggak soal yang ditanya di Alia? Kalau alias kemarin sempat ditanyain mengenai kain songket Oke. sama gimana perasaannya kalau misalkan kepilih. Oke, nah kalau boleh nih kita reka ulang deh. Kita reka ulang. Jelasin tentang kain songket kemudian seandainya Alia terpilih. Iya. Oke, silakan. Jadi ngulang nih Ya kejadiannya. ngulang dong. Kita kayak reka ulang nih. Alia lagi ada di panggung. Iya. Nah, jadi kain songket itu kan terbuat dari benang ya, Kak. Dibuat satu-satu pakai tangan kita sendiri tuh. Oke. Dan juga kalau misalkan kain songket yang asli itu kan terbuat dari emas, kain emas, benang emas. Tuh. Jadi itu tuh benar-benar memang butuh effort, butuh tenaga dan butuh waktu berhari-hari untuk mengerjakannya. Oke. Jadi kita tuh benar-benar harus menjaga dan melestarikan songket tersebut. Jangan sampai songket tersebut tuh hilang gitu dari kalangan masyarakat, terutama kayak anak zaman sekarang kan udah jarang ya pakai udah jarang gitu kenal Yang namanya songket ya. budaya songket gitu. Oke, terus pada saat itu ditanya nih, misalnya nih saya jurinya nih, gimana kalau seandainya Alia terpilih? Nah, gitu. Kalau seandainya Alia terpilih ya, yang pasti Alia bakal melestarikan dan menyebarluaskan mengenai budaya Sumatera Selatan dan memberitahu banyak orang bahwa budaya itu bukan hal yang kuno tahu. Itu tuh bisa menjadi jembatan kita menuju ke masa depan. Dan juga budaya itu bukan hanya sekedar warisan dari leluhur, tapi dari budaya tersebut kita bisa belajar mengenai apa sih isi dari kota Palembang, bukan hanya kota Palembang ya Kak, karena Sumatera Selatan ini kan luas gitu. Ada lahat, pagar alam gitu. Oke, nah selain katakanlah budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan, Iya. kalau menurut ahli ya sebenarnya Sumatera Selatan ini besar nggak sih potensinya untuk bisa lebih dikenal? Kalau kan sekarang memang udah dikenal ya kita ya. Terutama di ikon-ikon Palembang kayak Jembatan Ampera, kemudian Sungai Musi, Monpera, terus juga Kerajaan Sriwijaya dulu tuh. Kerajaan Sriwijaya, terus Patung Iwak Belido, Pempek. Pempek, BKB segala macam. Nah, kalau menurut Alia sebenarnya potensi yang yang bisa lebih digali dari Sumatera Selatan sendiri ini apa? Potensi yang bisa digali tuh banyak banget pasti Kak. Karena kan di Palembang itu banyak banget peninggalan dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu kan. Jadi kita bisa menggali apa aja isi-isinya, termasuklah kayak peninggalan yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin, di Museum Monpera ataupun di di museum luar-luar lainnya kan banyak tuh. Terus juga ada Rumah Limas. Rumah Limas tuh. Rumah Limas kan memang udah dari zaman dahulu banget tuh Kak. Tempat kita tinggal. Tapi buat saat ini kan udah jarang ya dipakai. Sekarang ini lebih ke rumah-rumah yang kayak pakai batu-batuan gitu kan. Jadi kita harus lebih melestarikannya, lebih mengenalkan. Walaupun buat saat ini udah jarang dilihat ataupun jarang dipakai sama orang-orang gitu. Oke, kalau menurut Alia sendiri, kenapa sih hal ini bisa terjadi tadi yang dalam artian kebudayaan ataupun sejarah di kota Palembang di Sumatera Selatan tuh jadi semacam hal yang tidak terlalu menarik? Kalau menurut Alia gimana sih? Kalau menurut Alia, karena Alia kan masih termasuk Gen Z kayak orang-orang pasti kenalnya kayak K-pop idol, Korea gitu kan. Mewakili Gen Z ya. Nah, jadi kayak Alia rasakan Palembang tuh punya banyak banget seni tari, seni musik. Nah, dari seni itu mungkin kita bisa
memperbarui tanpa menghilangkan Oke. keaslian dari si seni tersebut. Oke, dalam artian ada semacam modifikasi ya, Iya. tapi tetap tidak meninggalkan apa namanya keaslian dari Seni tersebut. asalnya Iya, gitu. betul. Oke lah. Alia, kita istirahat sebentar ya. Boleh. Kita ada yang mau lewat dulu. Tentunya Mang Cek Bicek dulur lagi kita balik lagi untuk obrolan komunitas. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja. Akan tetapi, kini kaum lelaki pun turut tertarik untuk menenun songket. Beberapa kain songket Sumatera memiliki pola yang mengandung makna tertentu. Songket adalah citra dan jati diri Sumatera Selatan. Bunda, kok oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh nih nggak ada yang branded. Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu? Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu. Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak? Barang branded itu barang yang berkualitas. Balkis tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak. Tapi nggak gaul Bunda kalau nggak pakai barang branded itu tuh. Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja. Untuk Balkis nih. Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan? Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri. Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa? Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu. Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa? Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu. Aduh, tambah mahal. Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu. Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya? Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan. Ya sudah kalau nggak dikasih. Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa, Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa
hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Di balik megahnya adat pernikahan Palembang, tersimpan satu tradisi yang syarat makna, hidangan kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Hidangan kambangan dilaksanakan sehari setelah prosesi munggah, tahapan pernikahan yang digelar pada sore hari. Pada momen inilah para tamu yang mayoritas perempuan berkumpul menikmati sajian khas dalam suasana penuh keakraban. Hidangan kambangan bukan sekedar jamuan makan, beragam kue tradisional khas Palembang disuguhkan dengan tata cara yang khusus. Mulai dari maksuba, 8 jam, bolu suri, bolu kojo, srikaya, ketan, tapel manis, tapel asin, hingga kerupuk besar. Semua tersaji rapi dengan sistem penyajian yang dikenal sebagai botekan, tunjungan, dan pinggiran. Kue yang berada di tunjungan tidak boleh disentuh karena berfungsi sebagai simbol dan penghormatan. Sementara sajian di botekan dan pinggiran boleh dinikmati para tamu. Banyaknya ragam makanan yang disajikan sangat bergantung pada kemampuan dan status sosial tuan rumah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beragam pula hidangan yang tersaji. Yang membuat tradisi ini semakin istimewa, di tengah hidangan terdapat beberapa gadis yang bertugas melayani tamu. Kehadiran mereka bukan tanpa makna. Orang tua merasa bangga ketika anak gadisnya berada di tengah kambangan, karena secara tidak langsung ia diperkenalkan kepada halayak. Tak jarang jika seorang gadis menarik perhatian para ibu yang hadir. Perkenalan dengan anak bujang mereka pun bisa terjadi. Hal ini sebuah cara halus menjalin jodoh melalui adat. Namun, seiring waktu, hidangan kambangan mulai memudar. Masuknya budaya global dan kebiasaan prasmanan perlahan menggeser tradisi ini. Tak banyak generasi muda, bahkan masyarakat Palembang sendiri yang mengenal atau pernah menyaksikannya secara langsung. Padahal dahulu, hidangan kambangan merupakan rangkaian penting dalam pernikahan dan hajatan besar wong Palembang. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, kekerabatan, dan rasa kebersamaan antara tuan rumah dan tamu, baik warga dekat maupun masyarakat luas. Hidangan kambangan bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang nilai, identitas, dan cara orang Palembang menjaga hubungan antar sesama. Sebuah warisan budaya yang layak dikenang, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Tujuh, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu? Ya, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits,
Permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Tradisi Mekare-Kari berasal dari Bali. Bali terkenal akan keindahan alamnya. Pulau Dewata ini juga mempunyai kebudayaan yang syarat akan makna, salah satunya adalah tradisi Mekare-Kari atau biasa disebut dengan upacara Perang Pandan yang berasal tepatnya dari Desa Tenganan, Karangasem, di mana upacara ini merupakan bentuk persembahan yang dilakukan sebagai penghormatan pada Dewa Indra yang merupakan dewa perang dalam kepercayaan Hindu Bali. Upacara ini biasanya dilakukan di bulan Juni pada kalender Masehi setiap tahunnya. Diawali dengan memohon keselamatan, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan daun pandan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya Mang Cibitu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya Cik Abbas masih dengan Alia. Hai. Iya, dan masih ngobrolin mengenai budaya. Oke, Alia, pernah ngerasa nggak sih misalnya, nih kayaknya saya ada bakat ini deh, suka ada bakat ini. Kalau Alia sendiri ngerasa ada bakat-bakat apa nih? Kalau Alia sendiri Kak ya, dari dulu tuh Alia tuh sebenarnya nggak tahu Alia tuh sebenarnya punya bakat apa. Karena Alia tuh masih benar-benar belum ngenalin diri Alia gitu. Jadi benar-benar masih kayak anak kecil lah. Tapi buat saat ini Alia tuh udah nemuin jati diri Alia. Alia udah ngikutin sanggar seni. Karena di SMP dulu Alia tuh sempet disuruh untuk tampil nari di depan orang gitu. Jadi Alia ngerasa kayak, oh kayaknya asik ya gitu nari gitu. Jadi tertariklah sampai sekarang. Dan apa namanya, ini pada saat final Duta Budaya kemarin ada unjuk bakat nggak sih? Sebelum pas masih karantina ada. Kita tuh ada malam bakat. Dan kebetulan Alia juga nunjukin bakat nari. Bakat nari apa tuh kemarin? Nari Betawi. Oh, nari Betawi. Iya. Nah, pada saat unjuk bakat memang ada sebuah penilaian juga ada di situ ya? Iya dong, pastinya itu. Oke. Dari ke-10 finalis, katakanlah ya,
ada nggak yang Alia kagumi lah katakanlah, ternyata teman saya ini bakatnya ini, ada nggak situ? Ada. Yang kelihatan menonjol gitu ya, menurut Alia? Kalau menonjol tuh Alia belum tahu ya. Tapi Alia tuh bener-bener bangga banget karena ada yang masih SMP Kak yang ngikutin. Oh gitu. Iya, dia ngikutin kemarin tuh pas masih kelas berapa ya? Masih kelas 3. umur kelas 2? Enggak, kelas 1 SMP. Kelas 1, oke. Iya, jadi Alia aja pas masih kelas 1 tuh masih bener-bener main sama teman gitu. Belum fokus buat ke dunia pageant kan. Jadi kayak bangga aja gitu bisa ketemu sama anak-anak gitu, bukan anak-anak sih, masih kayak mereka yang punya apa ya istilahnya, punya prestasi yang tanpa Alia tahu. Ternyata di Palembang ini banyak orang-orang seperti itu ya. Bukan hanya di Duta Budaya, di luar juga banyak kan yang masih kecil ngikut-ngikut gitu. Oh jadi pada saat ikut Duta Budaya kemarin minimal usia berapa? Minimal usianya kalau kemarin tuh nggak salah 14-13. Iya, 14-13an gitu. Oke. Dan maksimalnya? Maksimalnya ada yang kuliah nggak sih yang ikut? Atau memang khusus untuk SMP SMA? Bebas umum sebenarnya. Tapi kalau kami yang ikut tuh rata-rata masih sekolah. Oke, yang lolos jadi finalis ya. Benar. Berarti nggak ada yang kuliah di situ. Kayaknya pas masih semifinal kemarin ada, tapi Alia nggak tahu, soalnya kan belum kenal. Oke. Nah, pengalaman Alia selama masa karantina, boleh cerita sedikit? Pengalaman banyak sih Kak. Bisa keliling-keliling Sungai Musi kan, soalnya kami tuh waktu itu ada Musi Tour di karantina tuh. Jadi itu kami ke Pulau Kemaro naik ketek, rame-rame bersepuluh tuh sama kru-kru yang lain kan. Udah nyampe di sana, ya kami belajar mengenai sejarah-sejarah dari Pulau Kemaro, gimana bisa terbentuknya Pulau Kemaro gitu. Tapi sebelumnya pernah ke Pulau Kemaro nggak? Pernah sekali. Iya. Dan yang keduanya begitu sudah. Iya, bersama Duta Budaya. Dengan para finalis ini ya. Iya. Oke. Apa ya? Kira-kira apa yang menarik di Pulau Kemaro kalau menurut Alia sendiri? Yang menarik dari ceritanya sih Kak. Kenapa? Soalnya kan itu ada Tan Bun An sama Siti Fatimah ya, yang merebutkan, si Tan Bun An tuh merebutkan karena harta kalau nggak salah kan ya? Mungkin. Iya. Pokoknya cerita asmara lah ya. Iya, cerita cinta. Cerita cinta Tan Bun An sama Siti Fatimah. Yang nyemplung tuh siapa? Siti Fatimahnya apa Tan Bun An-nya? Berawal yang nyemplung tuh si Tan Bun An. Tan Bun An ya. Karena dia mau ngambil emas yang jatuh itu kan. Karena Siti Fatimah ngelihat si Tan Bun An itu jatuh, ikutan juga. Ikut jembur dia. Okay. Buat si nyari Tan Bun An itu. Berarti sejarah singkatnya itu ya, lebih kurang ya legendanya ya. Nah, untuk jadi katakanlah juara ya, juara sekarang sudah jadi Duta Budaya Sumatera Selatan. Kalau dari sisi Alia sendiri, itu ada peran media sosial nggak sih? Media sosial pasti ada, karena kan kalau udah jadi Duta Budaya tuh kan pasti nggak sebelum jadi Duta Budaya juga Alia tuh udah sering banget gitu sharing-sharing mengenai budaya ataupun hal lain selain budaya gitu di Instagram pribadi. Oke. Pada saat mau jadi finalis kan, pada saat jadi finalis untuk mendapatkan predikat itu, ini juga nggak sih promosi juga di media sosial? Pasti dong, promosi itu pasti. Waktu itu kita ada bikin video profile atau advokasi gitu, itu dipost di Instagram mengenai budaya temanya. Jadi di situ Alia bikin video advokasi ya? Iya. Tentang apa? Kalau kemarin tuh memperkenalkan budaya Palembang, Sungai Musi, terus itu Songket. Iya. Berarti itu yang salah satu yang dipertanyakan juga pada saat penjurian ya, iya, kebetulan. Pas kebetulan banget ya. Ya pada saat mungkin Alia
sering ya lihat pemilihan putri Indonesia ya? Iya, Itu kan sering. kayak bowl apa yang Iya, milih pemilih apa nomor buat Q&A-nya pertanyaan kan. ya. Nah, Iya. kalau Alia di situ gitu juga atau gimana sih? Gitu juga sama. Tapi itu bukan bola, kertas kita dikasih Oke. nama jurinya. Nama jurinya Iya. yang bakal nanya gitu Iya, ya. jadi kita nggak tahu pertanyaannya tuh apa, jurinya yang bakal nanya. Oke, pada saat Alia apa namanya dapat kertas itu sempat kaget nggak? Wah, ini saya dapat juri ini. Atau gimana? Agak takut sih Kak, agak grogi, wajar kan ya. Iya, Soalnya iya. kan itu pertanyaan yang langsung jawab gitu tanpa Oke. kita pelajarin dulu kan. Mm-mm. Tapi sebelumnya pasti Alia udah mempelajarin dulu mengenai budaya Sumatera Selatan dan Oke. untungnya Mm-mm. pertanyaannya tuh masih bisa Alia jawab. Karena udah sempat belajar ya. Iya, Kebetulan alhamdulillah. yang Alia pelajari yang Iya, sesuai nongol- sama video. Oke. Alia nanti kan bakal berangkat ke nasional. Nah, kalau menurut Arya gimana sih cara Alia untuk bisa mengenalkan budaya daerah ke nasional nantinya? Mengenalkannya ya Kak. Mm-mm. Yang pasti kita tuh bikin video ataupun sharing mengenai budaya Sumatera Selatan ataupun kegiatan sehari-hari kita. Oke. Bisa aja dari kita makan nih. Mm-mm. Kan banyak tuh makanan-makanan khas Palembang. Oke. Kayak pempek, ikan apa? Ikan pindang. Mm-mm. Tuh bisa aja kita sebarin ke orang-orang kan bahwa Palembang itu bukan cuma pempek. Soalnya kan orang pasti kenalnya pempek kan. Pempek Taiwan umumnya. model gitu kan? Nah, Heeh. ternyata mereka tuh ada pindang dan lain-lainnya. Oke. Celor gitu. Persiapan. Nah, ini ada persiapan apa nih Alia Persiapan. untuk ke nasional? Kalau dari persiapan sendiri tuh persiapan diri sendiri sih, mental. Iya. Mm-mm. Karena mau bertemu sama banyak-banyak provinsi di luar kan yang kita memang belum pernah kenal sama mereka gitu Oke. Kak. Mm-mm. Jadi pasti kita harus benar-benar mempersiapkan diri sih. Walaupun kita harus siap sama hasilnya, tapi kita yang pasti harus percaya diri dan pede dulu sama apa yang akan kita jalanin ke depannya. Karena kalau kita belum jalanin kan kita belum tahu hasilnya tuh. Oke. Yang pasti ya kita harus jalanin dulu. Sudah ada gambaran nggak sih bakal gimana ke nasional nanti? Udah dikit-dikit. Mm-mm. Itu dapat cerita atau Alia sudah membayangkan atau gimana tuh? Enggak, kalau Alia sendiri tuh kalau setiap mau ngikut kegiatan nih Kak ya, Alia pasti stalking dulu Instagramnya ataupun media sosial mereka. Oke. Supaya Alia tuh tahu kayak apa aja sih kegiatan yang mereka lakuin gitu, biar Alia bisa menyesuaikan dan bisa belajar gitu kan. Jadi Alia udah ngeliat-ngeliat dari IG mereka gitu. Berarti udah ada semacam apa ya, ancang-ancang ya? Iya, Ancang-ancang persiapannya itu ya. Oke, Alia, apa ya, sebagai duta budaya Sumatera Selatan, Iya. kalau dari Alia sendiri ya, ada kebanggaan nggak sih untuk mendapatkan ini, atau justru ini semacam apa tuh, tanggung jawab atau gimana tuh? Bangga sih, pasti bangga banget ya Kak. Karena kan banyak orang yang zaman sekarang nih, banyak orang yang lebih mengenal dunia luar Oke. negeri, K-pop, idol gitu. Dan orang itu pasti bakal nganggep kalau budaya itu udah hal yang kuno karena udah dari zaman dahulu kan Kak, budaya ini. Jadi Alia tuh mau membuat mereka tuh melihat bahwa tempat tanah yang mereka tinggalin ini nggak jauh kalah kerennya sama idol-idol yang mereka kagumin gitu. Oke, Alia suka idol Korea juga nggak? Dikit. Ngaku Tapi juga. nggak terlalu ngefans. Oke, suka ininya aja ya, suka dengar. Iya. Drakor. Oh, jarang. Oh, jarang ya. Oke, Alia, ini kan secara umum ya untuk ngikuti duta duta Sumatera Selatan ya. Iya. Alia salah satu yang pakai hijab atau ada banyak juga yang pakai hijab? Kalau yang pakai hijab kemarin tuh sempat ada banyak pas masih semifinalnya. Tapi saat udah menuju ke finalis ada 2, Kak Nadia sama Alia yang pakai jilbab. Iya. Oke, yang lainnya?
rata-rata nggak non hijab. Dan itu semua cewek semua atau ada cowok juga yang jadi finalis? Yang jadi finalis untungnya cewek semua. Untungnya cewek semua. Oke. Dari apa namanya, dari yang ada juga yang bukan ini ya, bukan muslim yang jadi finalis. Kalau bukan muslim Atau rata-rata muslim? Alhamdulillah rata-rata muslim, tapi kayaknya ada satu. Oke. Iya. Nah, Alia, untuk pada saat karantina itu kan pasti ada semacam apa ya? Ada semacam tiba-tiba jauh dari orang tua lah katakanlah ya. Apalagi saat grand final ya. Walaupun ininya di apa, lingkungannya masih di Palembang juga ya. Iya. Itu pertama kali Alia jauh dari orang tua atau gimana? Kalau jauh dari orang tua tuh alhamdulillahnya enggak Kak, karena kami seiringnya berjalannya karantina tuh selalu diiringin sama orang tua. Oh gitu. Iya, jadi benar-benar berarti tetap didampingi gitu ya. Disupport banget memang kami tuh. Kenapa pada saat grand final gimana tuh ceritanya? Harus lepas dari orang tua gimana? Kan kami tuh ada karantina nih Kak. 3 hari terakhir karantina tuh kita ada karantina di hotel. Dan itu pasti harus jauh dari orang tua. Tapi bunda pasti setiap kami mau ada kegiatan acara pasti boleh mendampingi. Iya. Gitu. Dan untungnya seluruh orang tua gitu juga. Oh jadi pada saat besoknya katakanlah ya, besoknya boleh mendampingi. Berarti tidurnya bareng-bareng finalis. Besoknya ketemu lagi sama. Betul, sama orang tua. Selama 3 hari tetap disupport. Iya dong. Telepon tetap. Dari Alia sendiri support keluarga gimana sih? Alhamdulillahnya kalau dari keluarga tuh support banget sih Kak. Apalagi setiap ajang-ajang, bukan cuma ajang pageant nih, ajang perlombaan tuh kita tuh benar-benar support. Dari awal mau daftar juga udah support banget. Udah support ya. Iya. Bukan di ngapain ngikut-ngikut kayak gitu kan nggak ada ininya, nggak ada apa namanya? Nggak ada apanya? Nggak ada untung. Nggak, untungnya kita tuh keluarga yang memang benar-benar mau keluarganya support lah ya, katakanlah berkembang gitu lah. Oke, Alia, terakhir nih pesan-pesan untuk katakanlah anak-anak seusia Alia lah, katakanlah Gen Z. Gimana sih biar bisa berprestasi? Biar bisa berprestasi, yang pasti kalian itu harus menggali potensi diri kalian dulu, mengenali diri kalian dulu, dan kalian tuh harus percaya diri. Jangan pernah takut dengan apa hasil yang kalian dapat nanti, ataupun takut dengan omongan orang lain. Memang dengerin omongan orang lain itu baik Kak ya, tapi bisa jadi koreksi dari diri kita aja itu. Jangan terlalu difokusin gitu, karena kita kan pasti adalah rasa gugup ya kalau misalkan diomongin sama orang lain gitu kan. Rasanya nggak mau tampil lagi gitu. Nah jadi menurut Alia, kalian itu harus fokus aja, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut sama hasil. Yang pasti kalian itu kalau udah pernah mencoba, udah lebih dari mereka yang belum pernah mencoba ataupun yang ngomongin kalian gitu. Orang ngomongin pasti di belakang ya. Iya. Makanya mereka ketinggalan. Bisa aja mereka belum bisa jadi kayak kita kan, makanya mereka ngomongin kita. Iya, oke lah. Alia, terima kasih ya untuk kehadirannya, dan mudah-mudahan apa ya, ini bakal di mana bakal untuk nasionalnya? Insya Allahnya nanti di Solo. Oh di Solo, bukan di Jakarta, lebih jauh lagi dong berarti ya, Solo ya. Nah ini nyipil dikit deh. Pada saat berangkat nanti cuma hanya sama tim atau ada pendamping juga dibolehkan? Kalau buat pendamping dibebasin mau ngikut atau enggak gitu. Tapi kalau dari keluarga Alia sendiri, yang pasti bunda bakal ngikut sih buat nemenin Alia kan. Berarti tetap support lah ya. Oke lah, sekali lagi untuk Alia terima kasih untuk kehadirannya, sukses ya untuk ke nasionalnya nanti. Mudah-mudahan dapat winner juga. Amin. Bisa bawa nama Palembang. Iya dong, harus karena nasional ya. Iya. Berapa provinsi itu? Banyak. Kalau provinsinya belum tahu, soalnya ini masih masa pendaftaran dulu. Masa pendaftaran. Iya. Oke lah, sekali lagi untuk Alia
Sukses saja. Iya. Yang pasti apa ya? Semangat. Jangan mudah menyerah. Betul. Ya. Dan selalu ceria. Pasti itu. Oke, sekali lagi untuk Alia, sampai jumpa lagi ya. Iya, sampai jumpa juga Kak. Dan kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.